Selamat datang di channel YouTube Coach Mama Zain Al Haddad. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gebrak ajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga coach. Kita lanjut sesi kedua untuk Q&A bersama dengan Coach Mama Haddad. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat para pemirsa semuanya. Alhamdulillah berkat dukungan semuanya kita sudah melewati dari 100 subscriber. Bahkan saat kita sekarang ini ambil take itu sudah sampai berapa? 420 ya, 420. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan. Terus jangan lupa dukungannya juga untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi silahkan dipencet tombol subscribe dan juga like. Siap coach? Siap. Ini akan digebrak pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk sesi yang kedua ini coach. Oke, Vic. Siap, Vic. Pertanyaan selanjutnya, Ara Studio Official. Salam Coach Mama, izin bertanya, dulu waktu muda, siapa inspirasi bermain bola dari pemain lokal dan internasional? Wah, pemain favoritnya Coach, siapa Coach? Dari lokal dan internasional Coach. Nah, ini Vic, saya pernah ditanyain seperti ini. Tapi saya menjawab yang luar negeri. Kalau yang dalam negeri, saya waktu itu tidak menjawab. Karena apa? Saya ini orangnya banyak teman. Saya waktu itu tidak mau jawab, karena kalau saya jawab ini, temanku yang lain ini loh, aku udah disebut. Oke. Itu Vic, ya kan? Iya. Tapi saya nanti akan jawab. Tapi saya akan jawab, cuman beda jawabannya. Oke. Mau tahu jawabannya? Boleh, silakan Coach. Pemain Indonesia banyak yang bagus. Banyak bagus-bagus, Vic. Baik senior di atas saya maupun di zaman saya maupun di bawah saya. Oleh karena itu saya melihat, saya tidak akan menyebut satu orang, karena memang beberapa itu bagus. Nah, kalau luar negeri, gak apa-apa saya jawab. Kalau luar negeri saya suka Maradona. Kenapa? Iya. Ada sebabnya kenapa. Itu zaman saya. Jadi Maradona main di tahun 80-an. Saya main tahun 80-an. Sehingga saya sering melihat. Saya tahu kemampuannya, saya tahu kelebihannya. Maradona luar biasa. Apakah yang lain tidak? Bukan begitu. Cuman karena dituntut memilih satu. Ya kan? Karena dituntut memilih satu, pasti ada plus minus. Bukan yang lain tidak bagus lebih. Karena ini dituntut untuk memilih satu, ya sudah, saya memilih Maradona aja. Oke, ya kan? Oke, iya. Itu, Oke, Coach. Kita lanjut pertanyaan Robert Taufan T5T. Salam Coach. Waktu aktif bermain di level klub atau timnas, siapa sih rekan setim yang paling nyetel atau sehati sama Coach? Yang paling partner nih, tandem yang paling klik sama Coach, siapa Coach? Ya gini, Wik. Aku itu kan main di klub Galatama, namanya Niak Mitra. Niak Mitra, ya. Namanya Niak Mitra. Kebetulan waktu kita juara itu, ya tandem saya di depan itu, di sayap kiri ada Hanafing, di sayap kanan ada Edward Mangilomi. Nah, di gelandang ada Yesi Mustamu, ada Kusnan. Ya, otomatis itu karena saya sering bermain dengan orang-orang itu. Di depan saya sering sama Hanafing. Sampai-sampai saya tahu kelebihannya Hanafingnya apa, kekurangannya apa. Edward Mangilomi saya tahu kelebihannya apa. Sebab ada pemain yang harus dikasih bola di kaki, dia beraksi. Tapi ada pemain yang dikasih di space, di daerah. Nah itu saya tahu karena sering bertemu itu tadi. Gitu. Oke. Iya, Coach. Ini ada pertanyaan dari HFDH15. Gebrak acur, Coach. Waduh. Gebrak acur. Iya. Bagaimana pendapat Coach perihal pemain yang memiliki tekad yang kuat seringkali berujung kekalahan? Jadi pemain yang punya tekad yang kuat ini ternyata berujung ke kekalahan, Coach. Bagaimana, Coach? Oh, dia punya ambisi. Kuat tapi kalah. Iya. Nah, sepak bola itu satu tim.
Sepak bola bukan bulu tangkis. Jadi nggak apa-apa. Ini berarti ini anak bagus. Dia punya keinginan untuk maju. Sehingga dia bilang, loh aku ini wis punya tekad tapi kok kalah. Aman dek, sama namanya tadi? Ini kode coach HFD H15 coach. Oke, HFD. Itu pertanyaan bagus. Jadi nggak ada masalah, sepak bola itu permainan tim. Mungkin kamu bagus, ya kamu punya tekad dan kamu bermain bagus, tapi temanmu nggak bagus, sehingga tim ini kalah. Itu. Tapi dengan tekadmu itu, pertanyaanmu itu menandakan kamu ingin jadi pemain yang bagus. Bravo. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Hasan Bakomri. Bahas France versus Maroko juga dong coach. Ketemu lagi. World Cup yang lalu sudah ketemu di semifinal dalam keadaan sengit. Gimana prediksi gebrakan Maroko dan Prancis pada pertandingan kedua mereka yang akan datang ini coach? Yang jelas seru, Bik. Kenapa seru? Prancis ini salah satu calon juara, bahkan banyak yang menjagokan. Sementara Maroko tahun ini luar biasa. Nah, kalau mau pingin tahu detailnya jawaban saya, silahkan nonton di podcast saya. Oke. Yang akan tayang tanggal udah tayang coach. Udah tayang. Ya, Silakan tinggal disaksikan. lihat di podcast. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Nagib Alhamid 108. Coach Mama, tolong dibahas perbandingan formasi 4-2-3-1 dengan 3-5-2 secara umum coach. Silakan. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Kebetulan waktu kursus lisensi AAFD itu formasi yang dipakai, yang diajarkan 352. Itu sekitar tahun 97-an. Perbedaannya apa? 352 dengan 4231. Oke, saya akan bahas dulu formasi 352. Formasi 352 adalah memakai 3 center back. Tidak ada yang namanya full back. Kalau full back itu berarti pakai 4. Ini 3 center back, 5 gelandang. Jadi 3, 5, 2. Gelandang kanan, gelandang kiri, dan gelandang depan atau 2 gelandang bertahan, 1 wing back kanan dan wing back kiri. Ini fungsinya apa? Sebagai gelandang. Nah, makanya 352 ini sedikit saya ada ilmu dulu belajar. 352 wingback ini wajib memiliki speed endurance yang bagus. Kenapa? Karena dia ketika timnya diserang, dia harus bisa menjadi fullback. Ketika timnya menyerang, dia menjadi gelandang. Ketika menyerang untuk finishing, dia menjadi wing. Makanya disebut wingback. Nah, kalau 4-2-3-1 berarti pertahanannya itu memakai 4 back di belakang. Ada yang namanya back kanan, ada yang namanya back kiri. Ya kan? Nah, terus ada 2 yang namanya holding midfield. Tapi nanti ini Piala Dunia ini dilihat orang banyak, bahkan desa-desa ngelihat. Nanti dia nggak ngerti apa holding midfield itu. Saya jelaskan. Pakai 2 gelandang bertahan. Jadi 4, 2 gelandang bertahan. 3-nya ini 1 sayap kanan, 1 sayap kiri, 1 di second striker. Baru memakai 1 striker. Ini cara kerjanya beda, gitu, Bi. Cara kerjanya beda. Kalau 352, wingbacknya aktif, dia melakukan serangan. Seperti siapa? Saya suka sama yang dari Spanyol, Cucurella. Itu contoh wingback yang bagus. Nah, kira-kira itu kurang lebih seperti itu ya coach. Itu kurang lebih. Oke coach, pertanyaan dari M. Bin Smith 83. Pertandingan Argentina versus Mesir. Tolong wejangannya coach Mama. Wah, ini sepertinya masih belum move on dari pertandingan semalam ya coach ya. Gimana coach? Oke, itu pertandingan yang betul-betul menguras emosi. Betul-betul luar biasa. Tapi Bik, saya orangnya dari dulu netral. Saya tidak akan memihak atau menyalahkan tim lain, baik itu wasit maupun apa. Tapi perlu diacungi jempol untuk tim Mesir. Kenapa? Dia melawan tim Argentina dengan Messi-nya, membuat Argentina ini kalang kabut, bahkan kalah dulu 2-0.
Hanya karena Argentina ini punya pengalaman. Ada istilah experience is the best teacher. Pengalaman itu guru yang baik. Walaupun dia tertinggal 2-0 dengan pengalaman Argentina, dengan nama besarnya, dengan adanya Messi seorang pengatur serangan, akhirnya bisa membalik keadaan. Iya. Saya lepas soal masalah-masalah wasit dan Kontroversial lainnya, walaupun ya, saya oke. dengar ada yang kecewa, Iya. termasuk itu kecewa juga. Iya. Oke, Coach. Pertanyaan berikutnya dari Andi Istiabudi. Halo Coach Mama, bagaimana kesannya pernah mendampingi Maradona? Seperti apa sosoknya yang mungkin orang umum tidak banyak mengetahuinya? Saya juga baru tahu nih bahwa Maradona pemain idola dari Coach dan akhirnya Coach mendampingi Maradona, Coach. Bagaimana, Coach? Ini salah satu yang berkesan buat Kesannya saya. bagaimana, Coach? Saya itu pengagum Maradona. Pada tahun pada tahun 2013 Maradona itu datang ke Indonesia. Iya. Membuat coaching klinik. Maradona membuat coaching klinik di Jakarta. Membuat coaching klinik di kalau tidak salah Makassar. Tapi keduanya gagal. Karena Maradona ini orangnya antik. Iya. Memang antik. Iya. Saya mendampingi 2 hari di Surabaya. Iya. Yang tadinya dia cuma 1 hari, dia 2 hari. Karena apa? Senang di Surabaya. Wah, minta servis. Oke. Nah, akhirnya Maradona bikin coaching klinik di Surabaya. Kebetulan saya waktu itu sebagai ketua APSI Jawa Timur. Sorry, bukan APSI. Ketua itu Jawa Timur. Nah, saya mendampingi Maradona harusnya 1 hari. Maradonanya betah ternyata, Vic. Iya. Betah, dia minta 2 hari di Surabaya. Oke. Itu yang terjadi pada tahun 2013. Jadi saya endeng-endengan Itu sama cukup berkesan. iya, sama mega bintang, Vic. Oke. Kita lanjut lagi, Coach. Pertanyaan Mahdi Muhammad M11. Selamat malam, Coach. Boleh diceritakan pengalaman lucu saat menjadi pelatih dan menjadi pemain, Coach? Adakah pengalaman-pengalaman yang lucu, Coach? Salah satunya mungkin bisa diceritakan, Coach. Ya, karena ini lucu-lucuan, kadang-kadang ditambahin dikit, dikurangin dikit nggak apa-apa. Oke. Karena ini kan yang ditanya lucu-lucuan kan Iya, gitu kan. iya, Nah, kalau udah ada yang lucu terus gimana? Ya kan? Iya. Nah, tentu ada kejadian waktu di Semarang juga. Di Semarang kira-kira tahun 81. Saya waktu masih muda kan. Yang Mitra main di Semarang di Pemuda Cup. Itu saya kan masih muda, diberi kesempatan gitu. Si Enom kan dikasih kesempatan kan semangat, ya kan, tenaganya kuat, larinya kencang. Iya. Tapi tidak punya pengalaman. Nah, begitu saya dapat bola, Bik, saya bawa lari, Bik. Diuber, saya dikejar, saya lari, tenaga masih oke. Oke. Tahu-tahu saya bawa lari, ini gawang, ini garis kan. Kan di Semarang itu ada tanah yang kosong. Saya lari, tahu-tahu kok sepi, tidak ada yang ngejar. Tak lihat gawangnya dari sana. Waduh, kelewatan, Coach ya. Kelewatan ya kan. Waktu saya prit. Nah, itu pengalaman. Kelewatan ya, Coach. Ya, karena saya masih muda kan, biasa itu. Iya. Itu biasa. Oke. Coach, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Irma Adriani L3I. Prediksi pemenang Piala Dunia 2026 siapa, Coach? Ini pertanyaan yang paling berat. Iya. Kenapa? Aku seorang komentator. Kalau aku jagokan ini, saya tidak bagus. Tapi saya akan kasih gambaran. Gambaran kira-kira siapa yang akan menjadi juara. Ke final apa juara ini? Ini bicaranya pemenang Piala Dunia 2026. Ada beberapa tim yang punya peluang. Tapi saya orang biasa. Memprediksi bisa benar, bisa salah. Menurut saya, 1, Prancis, 2, Argentina, ya, 3, Prancis, Argentina, mungkin Spanyol. Tapi kira-kira yang lebih berpeluang Prancis dan Argentina. Antara tapi dua dengan catatan, Big,
Pemainnya full tim, tidak ada yang cedera dan permainannya stabil. Permainannya stabil. Nah, kalau tahu ada 4-5 yang cedera, aku sudah jago Prancis. Beda kondisi akhirnya lagi nggak Coach. juara. Nah itu namanya prediksi bisa benar bisa salah. Oke, Coach, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Robert Taufan 4613. Gebrak Coach, makanan favorit saat menjadi pemain dan pelatih apa Coach? Kira-kira apa nih Udah. makanan favoritnya Coach? Nah, saya itu kan seorang atlet, seorang pemain bola. Seorang pemain bola, seorang atlet itu dibutuhkan 3.500 kalori. Jadi saya saat itu membiasakan diri tidak menyukai cuma 1-2 menu saja. Saya menyukai semua menu. Makanan dari Surabaya, dari luar pulau, makanan Indonesia, makanan misalnya Chinese, makanan apa, saya menyukai. Karena yang saya butuhkan adalah gizinya, Kalau cuma juga 1-2 tidak mencapai target gizi yang dibutuhkan seorang atlet. 3.500 kalori. Oke, jadi artinya tentatif lah, nggak bisa. Apa aja ya, yang penting memenuhi cukup untuk kalorinya ya Coach ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Joru Vinkra 21. Tanya Coach, kenapa Messi terlihat seperti dianak emaskan di setiap Piala Dunia Coach? Wah, ini pertanyaan menantang ini Coach. Harus hati-hati jawabnya. Iya, gimana Coach? Sudah jawab? Ya, boleh, silakan Coach. Oke, apa namanya tadi itu? Joru Vinkra 21. Wah, Joru Vinkra ini pertanyaannya sangat bagus dan tajam. Bukan saya yang bilang kalau Messi dianamaskan oleh FIFA, tapi siapa namanya tadi? Joru Vinkra. Joru. Oke, saya akan jawab menurut saya ini. Jadi Messi itu kita tahu ya, dia seorang mega bintang, seorang legend. Dan di Piala Dunia ini legend sudah banyak yang angkat koper. Iya. Mungkin salah satunya tinggal Messi, mungkin Mbappe. Nah, kalau Messi dianak emaskan, saya sih bisa juga menerima. Karena apa? Saya bisa salah loh ya. Ini gelaran Piala Dunia. Piala Dunia itu akan menarik. Kalau yang final nanti itu 2 tim, syukur-syukur bisa Amerika dan Eropa. Dan di situ ada legend misalnya Messi, ada legend satu lagi. Nah, tidak lucu kalau yang nanti final ini misalnya tim-tim yang tidak punya nama. Mungkin itu menurut pemikiran saya. Karena panitia tidak ingin rugi. Bisa dibayangkan kalau finalnya tim Eropa bertemu tim Amerika Latin, maka tiket itu bisa naik berlipat-lipat ganda. Sponsor akan datang. Sepak bola ini bukan cuma teknik saja, tapi ada sisi bisnis. Artinya ada entertain dan komersialnya yang ditonjolkan. Sponsor akan datang. Jadi ya itu tadi, saya tidak terlalu jauh mencampur itu ya. Itu kan pandangan itu tadi. Oke. Pertanyaan terakhir Coach. Dari Andika Budianto P9R. Coach, badannya masih bagus. Resepnya apa ini Coach? Oh betul Coach. Iya Coach. Ini pertanyaan bagus dan semoga bisa bermanfaat buat yang lain, terutama pemain-pemain bola. Pertama, saya ini suka menjaga kondisi. Saya sangat disiplin. Disiplin ada 2. Saya katakan tadi, ada disiplin pribadi, disiplin umum. Saya pegang disiplin pribadi. Artinya apa? Saya sampai sekarang masih berlatih dan saya masih main walaupun itu untuk event All Star gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya disiplin pribadi. Saya melawan keinginan saya. Nek ketok es campur kepingin tapi saya tidak pernah minum es sampai detik ini. Artinya sampai menjadi kebiasaan ya Coach. Nah, yang ketiga, saya tidak suka begadang. Ya kan? Kecuali
sekali-sekali oke nonton Piala Dunia Piala atau Dunia ada ini, Coach, ya. kegiatan lain. Nah, itu yang membuat badan saya, kata orang termasuk kata dia, bagus. Kan tahu es itu tidak bagus, Bik. Sampai-sampai dulu ada pelatih fisik melihat anak buahnya minum es, dipecat, dikeluarkan. Kenapa? Latihan lari nih hilang, mereka membeli es, pemakai es gronjong, rusak. Iya. Oke. Nah itu Bik, jadi disiplin Bik, makanan, tidur. Kekuatan ada dua Bik. Kekuatan cuma ada dua, satu dari makanan yang teratur, dua tidur. Kalau mau jadi pemain bola, ini dijalankan. Semoga ini bermanfaat buat adik-adik kita. Oke, Coach, sepertinya sesi 2 Q&A ini kita akhiri dulu. Jangan lupa untuk subscribe. Saya ingatkan lagi, terima kasih banyak buat pemirsa semuanya. Salam olahraga dan gebrak Saya gajah. tambah Bik, gak apa-apa Bik. Silakan, Coach. Kita juga berterima kasih kepada tuan rumah. Tuan rumah yang sudah Iya. memfasilitasi podcast ini. Kan podcast Oke. ini buat masyarakat Indonesia, Bik. Iya, Walaupun iya. ilmu saya punya sedikit, tapi ada ya diberikan. Oke, Gitu, iya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa. Sehat selalu dan gebrak ajur.